Oke, mari kita analisis apa yang salah dari dua cara yang sudah kita kerjakan, mana yang benar, mana yang salah ya. Kita ke contoh soal. Soalnya adalah cos X min akar 3 sin X sama dengan 1. Kita menggunakan cara yang pertama, yaitu diubah menjadi bentuk tunggal cosinus. Kita analisis dulu dari bentuk soal tersebut, kita peroleh A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif akar 3, dan C-nya sama dengan 1 ya. Nah, dari situ kita bisa menghitung K sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat, hasilnya sama dengan 2 ya. Kemudian karena kita mau mengubah menjadi bentuk tunggal kosinus, maka yang kita gunakan adalah tan P sama dengan B per A. B-nya di situ adalah min akar 3, kemudian A-nya sama dengan 1. Oke. Nah, ingat bahwa rumus tan itu adalah Y per X. Berarti di situ karena pembilangnya negatif, pembilang itu sebagai Y, kemudian X-nya positif sebagai penyebut, maka yang Y-nya negatif, X-nya positif itu dia di kuadran 4. Nah, eh, kita cari tahu tan yang nilainya adalah min akar 3 di kuadran 4 itu adalah 300 derajat. Maka P-nya sama dengan 300 derajat. Nah, karena itu kita bisa mengubah bentuk cos X min akar 3 sin X sama dengan 1 menjadi K kali cos X min P sama dengan C. Dengan K-nya sama dengan 2, kemudian P-nya sama dengan 300 derajat. Berarti bisa kita peroleh cos X min 300 derajat sama dengan setengah. Nah, berarti nilai cos yang hasilnya setengah itu adalah 60 derajat ya. Berarti kita menggunakan alfanya sama dengan 60 derajat. Oke, kita selesaikan. Karena ini bentuk kosinus, maka ada dua penyelesaian. Penyelesaian yang pertama adalah X min 300 derajat sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Ingat ya, sesuai dengan soalnya. Karena soalnya yang mau kita selesaikan adalah cos X min 300 derajat. Berarti ketika penyelesaian kita juga menuliskan X min 300 derajat. Kemudian alfanya kita substitusikan yaitu 60 derajat. Kita sederhanakan hasilnya menjadi X sama dengan 360 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, di sini yang membuat salah. Oke. Oke, nah di sini. Ingat bahwa K itu tidak harus dimulai dari 0. K itu boleh dimulai dari berapapun, termasuk K sama dengan negatif 1 itu boleh. Ternyata ketika kita substitusikan K sama dengan negatif 1, itu hasilnya adalah 0 derajat, dan dia memenuhi. Kemudian K sama dengan 0, hasilnya 360 derajat, memenuhi juga. K sama dengan 1, hasilnya 720 derajat, tidak memenuhi. Oke, kemudian penyelesaian yang kedua adalah X min 300 derajat sama dengan negatif alfa plus K kali 360 derajat. Kemudian alfanya kita ganti dengan 60 derajat, hasilnya adalah X sama dengan 240 derajat plus K kali 360 derajat. Oke, ini kita mulai dari, kalau kita mulai dari negatif 1, hasilnya negatif ya, berarti tidak memenuhi ya. Berarti kita mulai dari 0. Ketika kita substitusikan K sama dengan 0, hasilnya adalah 240 derajat dan dia memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 1, hasilnya 600 derajat, dia tidak memenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 0 derajat, 240 derajat, dan 360 derajat. Oke, di sini perlu saya informasikan bahwa ketika di soal itu tidak ada eh, rentang himpunan penyelesaian dari berapa sampai berapa, maka asumsikan bahwa batas himpunan penyelesaian adalah dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Oke, kita menggunakan cara yang kedua ya. Soalnya masih sama, kita menggunakan cara yang kedua yaitu mengubah menjadi bentuk tunggal sinus. Oke, analisisnya sama seperti tadi, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif akar 3, dan C-nya sama dengan 1. K-nya juga sama dengan 2 ya. Nah, karena kita mau menggunakan bentuk tunggal sinus, maka kita menggunakan rumus tan P sama dengan A per B. Oke, di sini A-nya sama dengan 1, kemudian B-nya sama dengan negatif akar 3. Ingat bahwa rumus tan itu adalah Y per X. Berarti di situ karena tan P sama dengan 1 per negatif akar 3, berarti Y-nya positif dan X-nya negatif. Kalau Y-nya positif kemudian X-nya negatif, berarti dia di kuadran 2. Oke, nah nilai tan yang hasilnya adalah negatif 1/akar 3 di kuadran 2 itu adalah 150 derajat.
maka P-nya sama dengan 150 derajat. Oke, kita bisa mengubah bentuk cos X min akar 3 sin X sama dengan 1 menjadi bentuk tunggal sinus, yaitu K kali sin X plus P sama dengan C, dengan K-nya sama dengan 2, dan P-nya sama dengan 150 derajat. Oke, kita sederhanakan menjadi sin X plus 150 derajat sama dengan setengah. Nah, nilai sin yang sama dengan setengah itu adalah 30 derajat. Berarti alfa yang kita gunakan adalah 30 derajat. Oke, karena ini sinus, maka ada dua penyelesaian ya. Yang pertama adalah X plus 150 derajat sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Alfanya kita ganti dengan 30 derajat. Maka kita peroleh X sama dengan negatif 120 derajat plus K kali 360 derajat. Kemudian K-nya kita ganti dengan 0, hasilnya tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1 memenuhi, K sama dengan 2 tidak memenuhi. Kemudian penyelesaian yang kedua, X plus 150 derajat sama dengan 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. Alfanya kita ganti dengan 30 derajat, berarti hasil akhirnya adalah X sama dengan 0 derajat plus K kali 360 derajat. Oke, kita ganti K-nya dari 0, ternyata memenuhi, hasilnya 0 derajat. K sama dengan 1, hasilnya 360 derajat, memenuhi. K sama dengan 2, hasilnya 720 derajat dan tidak memenuhi. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya bisa kita tuliskan yaitu 0 derajat, 240 derajat, dan 360 derajat. Nah, yang mau saya tegaskan di video ini adalah bahwa K itu tidak selalu dimulai dari 0. K boleh dimulai dari negatif, asal dia bukan bentuk pecahan. K harus bilangan bulat. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.